Loh, terus gimana itu Pak Ustadz? Kok akal saya nggak mampu itu menggapai hakikat Allah itu? Nah Pak, kata Sayyidina Abu Bakar, ya itulah seperti itu mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik dan sehat Pak semuanya ya? Alhamdulillah ya Allah. Semoga kita yang hadir, keluarga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit yang membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa jamaah, malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid. Kajian ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ilmu yang kata para ulama termasuk ilmu yang paling afdol, paling mulia Pak ya, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Ilmu yang paling afdol dan paling mulia ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan paling afdol itu maksudnya adalah paling besar pahalanya Pak ya. Jadi kalau ada ungkapan ibadah ini lebih afdol dibanding ibadah ini ya, dua-duanya berpahala Pak ya. Tetapi kalau ada ungkapan ini lebih afdol, maksudnya pahalanya lebih besar. Nah ngaji tauhid ini Pak, itu pahalanya lebih besar Pak, benar Pak, lebih besar dibandingkan belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi ya belajar ilmu yang lain juga Pak ya, jangan nggak belajar ya, karena dua-duanya itu sama-sama ada pahalanya. Cuma lebih besar belajar ilmu tauhid ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih melanjutkan sifat yang keempat, sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukhalafatuhu lil hawadits ya. Ini sifat yang nomor 4 Pak ya. Ya. Coba ini sambil murojaah. Nomor 1 itu kan sifat wujud ya. Maksudnya apa Pak? Wujud itu Allah itu ada ya. Kita meyakini Allah itu ada, pasti ada ya. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sejak kapan Allah itu ada? Nah, kita jawab dengan sifat nomor 2, qidam. Apa artinya qidam? Allah itu tidak berawal ya. Tuhan kita Pak yang kita sembah setiap hari itu tidak berawal, tidak ada awalannya. Dalam artian tidak dilahirkan dan tidak diciptakan ya.
Kemudian Allah itu sampai kapan adanya Allah? Nah, baqo, Allah itu baqo, tidak berakhir ya. Allah itu tadi tidak berawal dan juga tidak berakhir, berarti kekal selama-lamanya. Allah tidak mati, tidak berubah. Oke. Tuhan kita yang tadi maha ada, adanya tidak berawal dan juga tidak berakhir, itu seperti apa Pak Tuhan kita itu Pak? Nah ini jawabannya ya. Jawabannya Pak, mukhalafatuhu lil hawadisi. Pokoknya Allah itu tidak serupa dengan apapun. Hawadis itu makhluk, apapun itu. Allah bukan bentuk, bukan ukuran ya. Allah bukan bentuk, bukan ukuran Pak ya, ya. Allah itu kecil apa besar Pak? Tidak berlaku. Tidak boleh bilang wallahu alam. Karena kalau bilang wallahu alam masih ada kemungkinan bisa jadi besar, bisa jadi kecil, atau paling besar. Itu tetap tidak boleh ya. Ulama kita mengajarkan langsung kita cut bahwa Allah itu bukan kecil, bukan besar. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan ukuran, bukan bentuk, bukan rupa. Laisa kamitslihi syai'. Nah, itu baru tauhidnya mantap itu ya. Bahwa Allah itu betul-betul berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Baik. Nah, sekarang ini tiba waktunya Pak pembuktian. Ustadz, Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Itu mana buktinya bahwa ulama salaf itu akidahnya seperti itu? Nah, bahwa akidah kita ini Pak sama atau tidak sih dengan akidah para ulama salaf kita ya. Apakah Allah itu memang bukan bentuk dan ukuran, tidak ada yang tahu hakikatnya seperti apa? Nah itu kita buktikan Pak ya, kita buktikan dengan nukilan dari para ulama salaf kita. Baik, ada berapa itu Pak nukilannya? 9 ya. Iya benar ya. Ya mudah-mudahan selesai nih 9 poin ini kita baca nanti ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 1 jamaah, ini adalah pernyataan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa beliau Pak? Sahabat Nabi ya. Beliau ini khalifah yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau khalifah yang nomor 1 Pak. Berarti ini sahabat yang levelnya paling tinggi nih ya. Ya levelnya paling tinggi, bukan sahabat yang biasa-biasa saja Pak. Beliau ini min kibaris sahabat, kalangan sahabat yang levelnya tinggi ya. Kibar itu apa ya? Terhormat, levelnya paling tinggi. Bahkan kata para ulama, walinya Allah di kalangan sahabat itu yang paling tinggi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Kita sering bilang Pak ya, wali itu banyak dari para ulama ya. Yang terkenal biasanya wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau kan gelarnya Sultanul Aulia ya. Apa itu Sultanul Aulia itu? Pimpinannya para wali lah ya. Sultan bahasa kita ya. Rajanya para wali. Itu maksudnya Pak sesama ulama. Tapi kalau dibandingkan dengan para sahabat, wali tertinggi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Syekh Abdul Qadir masih kalah Pak dengan kewaliannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Baik, ini kalimat ini Pak pernah saya dapatkan dulu waktu ngaji tauhid sama guru saya ya. Sampai saya hafal ini yang Sayyidina Abu Bakar ini kalimatnya sangat masyhur ya. Coba kita baca Pak ya, ikuti saya. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku ya, hafal gak itu? Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku. Ini dulu pernah keluar dari lisannya Sayyidina Abu Bakar Pak, dan sanadnya sahih itu Pak. Disebutkan oleh siapa itu? Coba footnote angka 1. Al-Imam Az-Zarkashi itu, ulama besar madzhab Syafi'i, ini menukil perkataan Sayyidina Abu Bakar itu dalam kitabnya Tasnifu Al-Masami ya. Ini kitab usul fikih nih Pak, Syarah Jam'ul Jawami ya.
Apa artinya jemaah? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, al-ajzu, ketidakmampuan kita andarakil idraki, dalam mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Idraku, itulah yang disebut dengan mengenal Allah. Jadi gini Pak, kan tadi saya bilang tuh, Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan kecil, bukan besar, bukan warna juga Allah itu. Bahkan tidak berada di suatu tempat, bukan di bumi, bukan di langit, bukan di atas aras, bahkan bukan di mana-mana juga. Loh, terus gimana itu Pak Ustadz? Kok akal saya nggak mampu itu menggapai hakikat Allah itu? Nah Pak, kata Sayyidina Abu Bakar, ya itulah seperti itu mengenal Allah. Tidak perlu tahu hakikat Allah Pak panjenengan itu. Itu maksud dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq ya. Memang begitu kata beliau. Mengenal Allah itu sampai otak Anda atau akal kita ini Pak ya, tidak mampu lagi untuk menggambarkannya gitu. Ya, karena memang Allah itu berbeda dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Paham ya Pak ya? Paham ya? Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Kan orang bingung ya. Gimana itu bukan bentuk, bukan ukuran? Bukan besar, bukan kecil ya kan? Ya itulah Allah. Tidak ada yang tahu hakikat aslinya Allah itu seperti apa. Itu besok nanti bakalan tahu hakikat Allah. Dalam artian kita nanti bisa melihat Allah ya. Tetap kalau hakikat aslinya Allah kita tidak akan mampu Pak ya. Kita hanya bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa itu? Wallahu a'lam. Intinya bukan bentuk, bukan ukuran Pak, tapi bisa dilihat nanti ya. Di mana Pak kita melihat Allah? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Baik, lanjut. Wal bahthu, adapun mencari tahu tentang hakikat Allah ya. Wal bahthu an dzatihi ya. Adapun mencari tahu tentang hakikat zat Allah, sampai orang berkesimpulan begini Pak, Allah itu besar, Allah itu pokoknya lebih besar dari alam semesta, Allah itu duduk di atas aras misalnya Pak. Dia mencari-cari Pak begitu Pak. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kufrun wa isyraku, itu termasuk perbuatan kufur Pak, bahkan syirik, menyekutukan Allah ya. Ngeri nih Pak, ngeri nih vonisnya ini. Kenapa Pak? Orang yang meyakini Allah bentuknya besar, berada di suatu tempat, itu dikatakan sebagai syirik, kufur. Kenapa? Kenapa dinamakan kufur dan syirik? Karena yang dia sembah itu sebetulnya Allah atau bukan? Bukan. Kan Allah bukan besar, bukan kecil. Allah bukan berada di suatu tempat. Lah kalau dia meyakini ada sosok bentuknya besar, dia sembah, dia anggap itu namanya Allah, ya itu namanya menyekutukan Allah. Padahal Allah itu tidak seperti itu. Paham ya? Ya, makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan itu kufrun wa isyraku. Orang yang sok tahu ya, menyimpulkan Allah besar, Allah lebih besar gitu ya, Allah berada di atas aras ya, itu tidak boleh Pak, tidak boleh ya. Itu termasuk perbuatan yang kufur, naudzubillah min dzalik ya. Makanya ngaji tauhid itu penting jamaah. Penting sekali ya. Salat juga penting ya. Puasa juga penting, tapi ada yang lebih penting dari itu adalah ngaji ilmu tauhid. Ya, pahalanya lebih besar Pak. Syekh Nawawi itu yang mengatakan pahala belajar ilmu tauhid itu lebih besar. Supaya apa? Supaya ibadah sholat kita itu betul-betul sempurna ya, begitu. Baik. Ya, ini nomor 1 ini kalau bisa nanti dihafalkan ya. Ya, bisa ya Pak ya? Bisa insyaallah. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Baik, sekarang nomor 2 Pak. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Oh, siapa ini jamaah? Beliau ini kalau tadi Abu Bakar khalifah pertama. Nah, kalau ini khalifah yang keempat ya kan. Urutannya kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nomor 1, nomor 2 siapa? Umar bin Al-Khattab dulu. Sayyidina Umar bin Khattab. Baru nomor 3 Sayyidina Utsman bin Affan. Baru khalifah yang keempat ini Ali bin Abi Thalib. Beliau ini menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menantu dia ya, beliau ini sudah sahabat ya, sahabat senior, khalifah, menantunya Nabi Pak. Kira-kira Pak, ilmunya beliau ini dengan ilmunya Rasulullah itu sanadnya kuat apa enggak? Sangat kuat sekali.
ring satu ibaratnya. Ring satunya Pak ya. Orang yang terdekat dengan Rasulullah Pak, termasuk keluarganya Rasulullah ini Pak. Ahlul Bait kita nyebutnya ya. Apa? Ahlul Bait ya. Bahkan nanti dari keturunan beliau Ali bin Abi Thalib ini kan menikahi putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah. Fatimah Az-Zahra itu menikah ya, mereka beliau. Kemudian lahir dua orang anak, namanya Al-Hasan dan Al-Husain ya. Nabi SAW mengatakan Hasan dan Husain ini nanti di surga Pak, pimpinannya anak-anak muda di surga ya. Mereka berdua Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Itu sabda Rasulullah Pak. Cucuku Hasan Husain ini nanti di surga, mereka pemimpinnya anak-anak muda yang ada di surga. Masya Allah. Syabab itu anak muda-muda ya. Masya Allah ya. Nah dari situlah nanti keturunan beliau disebutnya apa? Habib ya, atau Habaib atau Syarif ya, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, pokoknya Ali bin Abi Thalib ini luar biasa lah Pak ya. Keilmuannya pasti sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Man za'ama, silakan. Anna ilahana mahdudun faqad jahila al-khaliqa al-ma'bud. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Barang siapa yang menyangka bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, maka sesungguhnya dia telah jahil Pak. Pak. Jahil itu kalau bahasa kita Pak, bodoh. Bodoh ya, atau goblok gitu ya kalau bahasa kita, bodoh, dungu ya. Jadi Pak, kata Sayyidina Ali, kalau ada orang meyakini Allah itu ada bentuknya Pak, mahdud itu bahasa Arabnya apa? Mahdud, itu dilingkari Pak kalimat mahdud itu, supaya Anda tahu mahdud itu artinya bentuk dan ukuran. Kalau ada orang meyakini Allah itu bentuk, ada bentuknya, ada ukuran yang besar gitu Pak, faqad jahila, dia itu jahil, tidak kenal dengan al-khaliqal ma'bud, sang pencipta yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini zaman sekarang itu banyak Pak yang akidahnya agak aneh-aneh gitu ya. Katanya Allah bentuknya besar, Allah lebih besar dari alam semesta. Itu tidak boleh Pak, tidak boleh ya. Itu kesimpulan akal dia, itu tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ustaz, bukannya ini di dalam Al-Quran itu ada Al-Kabir, atau dalam Asmaul Husna ada Al-Kabir. Bahkan kalau azan itu Allahu Akbar. Lah itu kan artinya Allah Maha Besar Pak Ustaz. Allahu Akbar, Al-Kabir ya. Kalau Asmaul Husnanya ada Al-Kabir. Ya berarti bentuknya besar dong Pak Ustaz. Nah, ini keliru nih Pak, ini keliru. Tidak ada Pak satupun ulama salaf yang memahami kalimat akbar atau kabir dengan bentuk ukuran, nggak ada. Nggak ada. Saya tantang Pak, sampai kiamat nggak ada itu. Nggak ada itu. Akbar Pak, lebih besar. Allah Maha Besar itu maksudnya derajat kemuliaan atau kekuasaan Allah Pak. Ya, derajat keagungan atau kekuasaannya Allah, kekuatannya Allah itu yang akbar, bukan bentuk dan ukurannya. Karena Allah itu bukan bentuk ya. Kalau bentuk berhala Pak. Kalau bentuk ukuran besar, lebih besar dari langit bumi, itu namanya berhala Pak. Ya, Allah itu bukan berhala. Ya, Maha Suci Allah Subhanallah. Baik. Nah, jadi sama nggak Pak akidah kita dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar? Sama nggak? Sama Pak. Kita meyakini Allah itu bukan bentuk besar, bukan kecil, bukan paling besar, bukan. Pokoknya tidak ada yang tahu hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cukuplah itu Pak, perwakilan dari sahabat dua itu cukup Pak ya. Nanti kalau ada orang protes Pak ya, pasti ada yang protes Pak, pasti ada orang-orang ngeyel biasanya ya, enggak, pokoknya Allah besar bentuknya. Nah, ini aja Pak, sodorkan, sampaikan dua perkataan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma jami'an. Baik, sekarang nomor 3 Pak, Al-Imam Abu Hanifah. Siapa beliau ini Pak? Tulis, beliau ulama salaf generasi tabi'in ya. Kalau tadi sahabat, ini generasi setelah sahabat Pak, namanya apa? Tabi'in ya.
Jadi kita ini Pak pengikut salaf sebenarnya kita ini Pak. Salaf itu ya sahabat, salaf itu ya tabi'in Pak. Nah ini meninggalnya tahun 150 Hijriah. Apa kata beliau? Biar saya coba yang baca ya, biar cepat ya. Wa huwa syai'un la kal asya' wa ma'na syai'i ats-tsabitu bila jismin wala jauharin wala aradin. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Allah adalah sesuatu. Iya Pak, Allah itu sesuatu, artinya ada Allah itu ya. Allah itu ada. Akan tetapi tidak seperti segala sesuatu yang ada. Tuh. Anda sesuatu bukan Pak? Anda ini. Kita ini sesuatu atau bukan? Sesuatu, karena kita ada. Meja ini sesuatu, langit bumi itu sesuatu, cahaya itu sesuatu. Tapi Allah itu Pak, meskipun disebut sesuatu, tapi tidak seperti segala sesuatu yang ada. Artinya Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan warna, pokoknya nggak ada yang sama lah dengan Allah gitu intinya ya. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian, adapun maksud dari sesuatu di sini adalah sesuatu yang bukan jisim. Apa itu jisim Pak? Bentuk dan ukuran. Bukan jauhar. Apa itu jauhar? Bentuk yang paling kecil. Bukan arad. Allah itu bukan diam, bukan bergerak. Ya, tidak diam, tidak bergerak Allah itu Pak. Bahkan tidak berlaku warna, tidak bertempat, tidak berarah, tidak berada di suatu arah. Karena Allah bukan benda Pak. Anda kalau sampai kemudian nggak paham apa itu ya, itulah mengenal Allah tuh begitu Pak. Kok bisa ya? Allah ada, bukan bentuk, bukan ukuran. Terus tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah, tapi dia ada. Gimana itu ya? Nah, akal kita kan nggak nyampe tau Pak ya, nggak nyampe kan? Ya itulah mengenal Allah seperti itu. Kata tadi siapa? Sayyidina Abu Bakar tadi yang paling atas tadi ya, iya kan? Al-ajzu an darakil idraki idraku. Ya begitulah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi kata Imam Abu Hanifah, Allah bukan jisim, bukan jauhar dan bukan arad ya. Berarti Pak, istilah bukan jisim itu ya sudah dikenal di zaman salaf. Saya punya teman waktu itu ya, kawan sekolah saya Pak, kawan kuliah dulu waktu S1 ya. Beliau itu Masya Allah ya, orangnya pinter Pak, di kelas itu pinter lah ya, ranking gitu ya, rankingnya. Tetapi sayangnya secara akidah itu, nah beliau bermasalah sampai beliau itu menolak kalimat Allah bukan jisim ya. Dia nggak setuju dengan kalimat Allah bukan jisim. Kata beliau itu kalimat bid'ah. Nggak ada itu ulama salaf yang pakai istilah Allah bukan jisim, katanya gitu Pak. Nah ini buktinya padahal ada Pak. Ulama salaf ada yang menggunakan istilah Allah bukan jisim. Ada ini siapa tadi? Abu Hanifah Pak. Imam Abu Hanifah ini pernah bertemu dengan sahabat Pak, namanya Anas bin Malik. Makanya tadi beliau ini tabi'in, karena tabi'in itu kan generasi yang bertemu dengan sahabat. Salaf ini Pak, ulama salaf. Dan ini menjadi bukti bahwa istilah yang kita pakai di zaman sekarang, Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan jisim ya, itu sudah ada dulu Pak, sudah dipakai istilah itu oleh ulama salaf. Berarti ini bukan istilah yang dilarang. Memang itu keyakinan ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah ya. Justru mereka yang ngaku-ngaku pengikut salaf itu belum tentu Pak, belum tentu akidahnya sama seperti ulama salaf. Oke. Yang keempat, lanjut. Nah ini yang keempat ini terkenal ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini pendiri mazhab Hambali. Kalau Anda belajar fikih itu ada namanya mazhab Hambali ya. Ini Pak pendirinya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama salaf bukan beliau. Ulama salaf, beliau ini generasinya namanya tabi'in ya. Tabi'in. Kalau tadi kan Imam Abu Hanifah tabi'in tuh, ketemu dengan sahabat. Nah, kalau ini Ahmad bin Hanbal ini, Imam Ahmad bin Hanbal itu tabi'in. Langsung terjemahnya saja Pak. Sesungguhnya sebuah nama-nama istilah itu bisa diambil dari dalil secara syar'i dan dalil secara bahasa. Para ulama ahli bahasa itu membuat istilah jisim untuk menunjukkan segala sesuatu yang memiliki panjang, lebar, tinggi, ketebalan, bagian-bagian, bentuk atau rupa, dan ketersusunan. Itu Pak, kata Imam Ahmad bin Hanbal, jisim itu apa tadi? Panjang,
lebar, tinggi, berarti ini bentuk kan? Ya. Bagian-bagian mungkin ada atas bawahnya, ada kanan kirinya, bentuk, rupa dan ketersusunan ada bagian-bagiannya. Itu jisim kata Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Allah Ta'ala itu tidak seperti jisim, ya kan? Tidak seperti itu, ya. Maka tidak boleh mengatakan Allah adalah jisim. Itu tidak boleh, Pak. Allah jisim itu nggak boleh, itu bisa kufur, Pak. Naudzubillah. Sebab Allah memang bukan jisim, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Loh, ini perkataan beliau langsung, Pak, ini. Ya, bahkan dinukil oleh para ulama Hambali. Allah itu bukan jisim. Dipakai itu istilah itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Allah bukan jisim. Apa itu, Pak, jisim, Pak? Bentuk dan ukuran, ya. Berarti Imam Ahmad itu meyakini Allah itu bukan besar, bukan paling besar, bukan juga kecil, bukan. Pokoknya tidak berlaku ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti apa dong, Pak, Allah itu, Pak, kalau bukan besar? Lagi-lagi kita jawab, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti ya tidak ada yang tahu hakikat Allah, gitu aja, titik. Sampai di situ aja. Tidak perlu mencari tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, lanjut. Nah, nomor 5 ini, Pak. Masya Allah, ini beliau ini ulama dari madhab Hanafi, namanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Biasanya ustadz-ustadz kita, kiai-kiai itu nyebutnya Imam Tahawi. Beliau menulis kitab, Pak, matan akidah tertua, matan akidah yang apa ya, tertua itu ya, matan akidah salaf, Pak, karena meninggalnya tahun 300-an, 321. Kitab beliau ini, Pak, dipakai oleh seluruh umat Islam, bahkan termasuk saudara-saudara kita yang dari kalangan Wahabi, mereka pakai ini juga. Tetapi sayangnya, Pak, mereka itu menggunakan syarah dari syekh-syekh mereka. Apa itu syarah? Syarah itu penjelasan. Jadi kalimatnya Imam Tahawi di kitab-kitabnya itu nanti dipelintir, Pak. Maknanya itu dipelintir biar sesuai dengan akidah mereka. Itu ada buktinya, Pak, nanti ya. Sebetulnya Imam Tahawi ini ulama kita, Pak, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma sama mereka itu, Pak, kitab beliau ini ditaklik. Apa ditaklik itu apa ya? Dikomentari. Ini kalimatnya nggak bener, digituin, Pak. Ya Allah. Salah satunya ini, Pak, kalimat ini, Pak, dikomentari oleh mereka itu, ya Allah. Padahal ini adalah Imam Tahawi, ulama salaf. Akidah beliau sama seperti kita, Pak. Apa kata beliau? Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Apa artinya? Maha suci Allah dari bentuk dan ukuran. Hudud, Pak, lingkari. Hudud itu bentuk dan ukuran. Hudud. Nih, lihat meja ini, Pak. Meja ini kan dari sini ke sini, terus dari sini. Ini namanya hudud ini, Pak. Had. Had itu batasan atau bentuk. Had. Jamaknya apa? Hudud. Hudud itu bentuk dan ukuran. Mau kecil, mau besar, pokoknya hudud ya. Maha suci Allah dari bentuk dan ukuran. Wal ghayat, sisi atau ujung. Pak Ustadz, Allah itu ada bagian atasnya atau bagian bawahnya enggak ya? Enggak, Pak. Enggak berlaku itu. Allah itu ada bagian depannya sama belakangnya enggak ya? Enggak berlaku, Pak. Allah itu bukan sisi, bukan ujung ya. Wal arkan, maha suci dari susunan. Arkan itu gini, Pak. Ini kita ini tersusun dari tangan, kepala, kaki. Nah, ini namanya arkan, Pak, kita ini. Kita ini tersusun dari arkan. Kalau Allah tidak. Jangan meyakini Allah punya tangan, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Allah punya tangan, punya mata, punya wajah, tidak boleh ya, tidak boleh. Allah itu bukan arkan. Wal a'dha, nah, Allah bukan sesuatu yang memiliki anggota badan besar. Wal adawat, Allah juga maha suci dari anggota badan yang kecil. Jadi kalau a'dha itu yang gede-gede kayak kepala, badan, kaki ya. Tapi kalau adawat itu kayak telinga, mata, jari, nah, itu anggota kecil, namanya adawat ya. Dan Allah tidak berlaku itu semua ya, jamaah ya. Kata Imam At-Tahawi, tidak berlaku semua itu. Maha suci Allah. Wa ta'ala tadi, Pak, artinya wa ta'ala, maha suci Allah. Bapak-bapak kalau nyebut nama Allah biasanya apa? Allah subhanahu
wa ta'ala. Berarti Pak, wa ta'ala yang Anda sebut dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya itu ini Pak. Maksudnya itu Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran, dari sisi, dari susunan, dari anggota badan besar, dari anggota kecil. Tuh Pak. Itu yang dimaksud Subhanahu wa ta'ala. Sama, Subhanahu sama wa ta'ala itu artinya sama. Subhanahu Maha Suci, wa ta'ala juga Maha Suci, Maha Tinggi. Maksudnya Maha Tinggi apa? Bukan bentuk dan ukuran dan seterusnya itu ya. Ini penting ini Pak, kalimat ini penting. Jangan sampai hilang nih Pak, wa ta'ala anil hudud dan seterusnya itu ya. Dihafalkan, kalau bisa di print, di laminating Pak, ditempel di rumah ya. Bahwa ini ciri khas akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Lanjut. Nomor 6. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini siapa Pak? Beliau ini pendiri madhab Asy'ari ya, imam kita akidah Asy'ariyah. Jadi dalam ilmu tauhid ada madhabnya Pak, ada madhab Asy'ari, ada madhab Maturidi, ada madhab Atsari Hambali ya. Nah yang nomor 1 Asy'ariyah atau Asy'ari itu pimpinannya ini, pendirinya itu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Beliau ini imamu ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf beliau ya. Kalau fikihnya beliau ini Syafi'i Pak, beliau ini Syafi'i ya, eranya setelah Imam Syafi'i. Ada orang kan bilang begini ya, kamu akidahnya Asy'ari ya, kenapa kok enggak akidah Syafi'i? Ini ya, orang nanyanya aneh ini Pak. Kita kan kalau fikih Syafi'i toh ya, kalau fikih kita Syafi'i, kalau akidah kita ini ngakunya Asy'ari Pak. Ini pendirinya ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada orang protes, kalian ini akidahnya Asy'ari, kenapa kok nggak ikut akidah Syafi'i gitu, kata mereka begitu Pak. Nah kita jawab Pak, kita jawab, kami berakidah Asy'ari ini itu akidahnya sama dengan akidah Imam Syafi'i, karena beliau ini ulama besar madhab Syafi'i. Beliau ini ulama besar madhab Syafi'i. Jadi ilmu beliau ini nyampe Pak, bersanad, nyambung sampai Imam Syafi'i. Sama Pak, akidah Asy'ari itu sama dengan akidah Imam Syafi'i. Terus kenapa kok nggak bilang akidah Syafi'i? Ya karena Imam Syafi'i terkenalnya itu fikih, bukan terkenal di bidang ilmu akidah. Beliau memang fikih konsentrasinya. Kalau akidah kita menisbatkan diri kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari begitu. Akidahnya sama Pak, Asy'ari dengan Imam Syafi'i itu sama. Ya, banyak orang menuduh kita ini akidahnya beda dengan Imam Syafi'i katanya. Loh, nggak bisa. Ya, nggak begitu. Ya, sama akidah kita dengan Imam Syafi'i. Baik, langsung terjemah saja Pak ya. Para ulama ahlu sunnah dan juga para ulama ahli hadis, tuh Pak, kata beliau ahli hadis tuh Pak ini. Ya, ahli hadis itu siapa Pak? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai, itu ahli hadis Pak. Semuanya itu mengatakan Allah Azza wa Jalla bukan berupa jisim. Laisa bijismin bahasa Arabnya tuh. Imam Abul Hasan Asy'ari Pak tidak mungkin berbohong Pak dalam menukil pendapat ulama salaf ahli hadis. Kata beliau, para ulama ahli hadis itu punya keyakinan Allah Azza wa Jalla itu bukan berupa jisim. Berarti Allah itu bukan bentuk dan ukuran. Sama Pak, akidah kita ini sama dengan Imam Syafi'i, dengan imam siapa? Ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, sama. Mereka itu ahli hadis ya. Nomor 7, lanjut. Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, ini siapa beliau Pak? Imam Al-Baihaqi. Beliau ini pakar ilmu hadis dari madhab Syafi'i ya. Imam Al-Baihaqi namanya. Innalladzi yajibu alaina wa ala kulli muslimin. Ya Allah, kalimatnya ini Pak luar biasa. Sesungguhnya di antara perkara yang hukumnya wajib Pak, lingkari Pak itu Pak. Hukumnya wajib bagi kita dan bagi seluruh umat Islam adalah harus tahu bahwa Tuhan kita itu bukan sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Tuh, wajib Pak hukumnya. Kalau wajib itu Pak, kalau ditentang dosa apa enggak Pak? Dosa itu Pak. Jadi saya berani menyimpulkan orang yang punya akidah Allah itu besar ya. Karena ada orang zaman sekarang itu yang meyakini fisiknya Allah besar katanya. Ada ustadz ceramah Pak, fisiknya Allah besar katanya. Ya Allah, hadahullah. Semoga Allah ampuni beliau ya. Semoga Allah berikan ilmu yang benar kepada beliau. Amin. Orangnya masih hidup Pak beliau. Doktor lagi gelarnya.
Orang yang meyakini Allah bentuknya besar, Pak, fisiknya besar, itu berdosa setiap hari itu. Karena ini kewajiban kita tadi, Pak, meyakini Allah bukan bentuk ukuran, itu wajib hukumnya. Wajib, kalau dilanggar itu berdosa kan, Pak ya? Iya, tiap hari berdosa. Orangnya rajin sholat, Pak, rajin puasa mungkin ya, rajin puasa sunnah, mungkin orangnya soleh, sholat tahajud, sholat duha, Pak. Tapi Pak, tiap hari dicatat dosa juga, gara-gara akidahnya rusak tadi. Iya, ya Allah, ngeri itu ya, naudzubillah. Maka alhamdulillah jamaah kita, meskipun ngaji sebulan sekali di sini, Pak ya, ya setiap malam Jumat pekan ke berapa ini? Keempat ya, alhamdulillah. Allah berikan kita pemahaman yang benar, Pak. Yang kita sampaikan ini bukan pemahaman saya ini, Pak ya. Ini nukilan dari ulama salaf. Saya bertanggung jawab atas kebenaran akidah ini ya. Alhamdulillah kita ngikuti ulama salaf yang benar ini. Baik, lanjut nomor 8. Imam Al-Ghazali. Ayo, kenal nggak Imam Ghazali, Pak? Kenal. Kenalan di mana? Pokoknya tahu lah ya, tahu. Ulama besar kita kan, Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Gelarnya ini Hujjatul Islam, Pak, gelar beliau itu ya. Hujjatul Islam. Kata beliau apa? Sungguh telah jelas bahwa sesungguhnya Allah itu bukan berupa jisim, tuh Pak. Allah itu bukan jisim. Apa itu jisim tadi? Bentuk dan ukuran. Allah itu bukan bentuk dan ukuran. Terus apa dong Pak Ustadz? Tidak ada yang tahu. Udah titik gitu aja. Akal kita tidak akan mampu menggapai Allah. Begitu aja. Jadi Allah itu hakikatnya tidak diketahui oleh siapapun, intinya begitu ya. Terakhir Pak, 9. Masih ada waktu berapa menit? Udah azan. Terakhir. Ini Imam Ar-Rifai ini ulama besar mazhab Syafi'i yang hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini wali, Pak. Imam Ar-Rifai ini wali juga. Wali ulama besar ya. Namanya siapa? Imam Ar-Rifai ya. Harus hafal ini Pak, nomor 9 ini. Ghayatul ma'rifati billahi ta'ala al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ya Allah, puncak dari mengenal Allah Pak. Tadi Pak, Anda kan mengenal Allah tadi ya, wujud kita mbakok sampai nomor 20 nanti Pak. Puncaknya itu Pak, kata beliau, adalah meyakini bahwasanya Allah itu maha ada tanpa kaifiyah, yaitu tanpa bentuk, tanpa ukuran dan tanpa rupa, dan juga tanpa tempat. Allah tidak bertempat Pak. Itu puncak dari ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah ini edisi apa ya, pembuktian ya. Karena kan namanya ngaji itu nggak boleh katanya ya toh Pak ya. Iya, kita harus punya bukti mana akidahmu sesuai nggak dengan pemahaman ulama salaf. Ya ini kita buktikan. Nukilan semuanya ini dari ulama salaf semua. Dari sahabat ada tadi kan, dari tabiin ada, dari tabiin ada, dari ulama setelahnya juga ada, ulama-ulama besar. Dan ini 9 ini Pak, baru sebagian nih Pak. Saya nulis buku itu tebalnya 700 halaman Pak. Iya, lebih lengkap dari ini. Kalau di sini kan cuma 9 toh. Di buku saya lebih lengkap lagi ya. Tapi cukuplah dengan 9-nya cukup ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Semoga manfaat berkah ilmunya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, membawa akidah yang benar, akidah yang insya Allah menyelamatkan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.